Di video sebelumnya Miss Wina janji bakal upload body 2, body 3, dan conclusion. Dan sekarang aku akan upload ya. Aku udah nggak ingkar janji. Kemarin storage aku penuh banget, lihat nih storage. Oh my gosh, sekarang udah aman. Langsung aja lanjut ke pembahasan body 2 ya. Sekarang kita membahas body 2. Nah, kalimat pertama seperti biasa adalah point. Jangan bikin poin yang beda dari thesis statement. Ingat kan thesis statement di mana? Thesis statement di mana? Di introduction ya. Di introduction kita sudah nulis poin apa aja yang kita bakal bahas di dalam body. Jangan beda. Nah, ini poinnya tadi Mr. David udah nulis ya, healthier lifestyle. Nah, kita translate sekarang. Additionally, kenapa additionally? Selain itu, karena kita masih memberikan argumen kalau kita setuju untuk nambah ke poin yang pertama. Ini ada poin kedua, jadi additionally. To lower the prevalence, untuk menurunkan adanya the prevalence of chronic diseases, ya, penyakit yang kronis, ya, preventative approaches promote better lifestyle. Sorry, otak aku tiba-tiba ngeblank gitu. Preventative approaches promote better lifestyle. Pendekatan approaches ya, melalui pencegahan ya, preventative, promote better lifestyles, mempromosikan atau mendorong kehidupan yang lebih sehat. Kehidupan gak tuh? Gaya hidup yang lebih sehat ya. Better lifestyles. Di kalimat berikutnya kita ada example dan explanation seperti biasa ya. Governments can support such programs. Pemerintah dapat mendukung program-program seperti such programs as, ya, such programs as, program-program seperti routine health examinations, pemeriksaan kesehatan yang rutin, public education, edukasi publik about the value of exercise, tentang pentingnya olahraga. Ya, olahraga tuh penting gitu. And balanced meals, dan makan atau makanan yang seimbang kayak gitu. Balanced meals, right? Bisa juga diganti dengan healthy eating ya. Sinonim banyak kalau kamu rajin baca dan menghafalkan kosakata. For example, oke, setiap kali ngasih contoh nggak perlu pakai for example. Masih banyak ya selain for example, tapi di sini Mr. David nulisnya for example mulu. Kenapa nih Mr. David? Oke, nations that run anti-smoking and anti-alcohol. Aduh, aku bingung tapi anti or anti? Ternyata British English anti, American English anti. Negara-negara, nations that menjalankan kampanye anti rokok dan anti alkohol, yes, campaigns, kampanye, have seen significant drops, telah mengalami atau melihat ya, telah mengalami atau melihat significant drops, penurunan yang signifikan. Drop kan artinya penurunan juga ya, penurunan yang signifikan in liver related illnesses and lung cancer, dalam penyakit yang berhubungan dengan hati dan kanker paru-paru. Nggak perlu kamu pakai statistik, nggak perlu, pakai logika aja. Body 2, di kalimat terakhir body 2 ada additional point ya. Mr. David chooses to give an additional point to close the second paragraph, untuk menutup paragraf yang ini. Ngomongnya terlalu semangat. Mr. David wants to explain more about the benefits of having a healthy lifestyle. Jadi benefitnya itu apa? Itu belum disebut tadi benefitnya, tapi tadi ditulis kayak contohnya dan bagaimana. In addition to improving people's well-being, selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yes, these lifestyle changes, perubahan gaya hidup ini, also relieve strain, juga meringankan beban on healthcare systems. Relieve strain itu meringankan beban on healthcare systems, dalam sistem perawatan kesehatan atau sistem kesehatan kayak gitu ya. Which makes it possible to more efficiently distribute resources ya, yang memungkinkan pendistribusian, is that even Indonesian? sorry, sumber daya resources yang lebih efisien, efficiently. Coba aku hapus dulu kuning-kuningnya biar kebaca lagi. Nggak harus ada additional point, tapi kalau mau silahkan, itu nambah nilai. Yang penting additional pointnya jangan jauh banget ya sama poin awal di sini nih. Nah loh, sekarang Miss Winanya gede banget. Body ketiga. Nah, apakah wajib ada body ketiga?
di IELTS writing? Tidak. Kalau kita jago ya, kita biasanya banyak yang mau kita sampaikan. Jadi di sini Mr. David itu menulis body ketiga. Untuk poin body ketiga, dia itu counter opinion. Nah, ini bahaya ya. Ini bahaya. Kalau kita jago nulisnya, nggak apa-apa kita pakai counter opinion. Cuman counter opinionnya tetap harus kita sanggah lagi ya, harus kita sanggah lagi. Nanti aku kasih tahu gimana caranya. Ingat, ini opinion essay, pilih satu sisi, kamu agree atau disagree. Jangan sampai kamu tuh argue dua-duanya. Itu bukan poin opinion essay. However, namun some contend that beberapa orang berpendapat bahwa no disease can be completely avoided, gitu kan? Tidak ada penyakit yang dapat dihindari sepenuhnya. Nggak mungkin dong kita menghindari semua penyakit yang ada gitu. Especially those brought on, terutama penyakit yang disebabkan oleh inherited traits or unanticipated outbreaks. Nah, inherited traits itu sifat bawaan, yes, inherited traits, or unanticipated outbreaks, jadi wabah yang tidak terduga. COVID. Kalau kamu pakai counter opinion point, kamu harus ada rebuttal. Di thesis statement, di introduction kan kamu bilang I completely agree. Nggak bisa dong kamu tiba-tiba bikin satu paragraf yang menjelaskan aku nggak setuju. Nggak bisa. Jadi di sini rebuttal itu adalah pernyataan yang mengatakan bahwa sesuatu itu tidak benar. Jadi it's a rebuttal. Even so, ya, meskipun begitu, the effects of such diseases, dampak penyakit tersebut can still be lessened, masih dapat dikurangi, can still be lessened by taking preventative action, dengan melakukan tindakan pencegahan. Nah, dibalikin lagi nih, walaupun tadi bisa aja nggak terduga, tapi masih aja bisa kita preventative action. Nah, preventative actionnya apa? Kita jelasin gitu ya. Untuk example rebuttal, ya rebuttalnya, Mr. David pakai COVID-19 di sini. While strong public health frameworks can better manage pandemics, ya, while sementara strong public health frameworks, kerangka kerja kesehatan masyarakat, ya, public healthcare yang kuat, strong, can better manage pandemics, ya, dapat mengelola pandemi lebih baik seperti COVID-19, ya. Early assessment for genetic predispositions can allow for prompt treatments. So early assessments, penilaian dini for genetic predispositions, ya, terhadap kecenderungan genetik, ya, mungkin bisa dijadikan studi gitu ya, dapat memungkinkan perawatan yang cepat. Can allow, dapat memungkinkan, can allow for prompt treatments. Prompt itu artinya cepat, ya, perawatan treatment yang cepat gitu. Then to close body 3, untuk menutup body ketiga, ya, you can emphasize the main point. Jadi main point dari ini itu bukan di atas tapi di bawah. Sebenarnya dua-duanya poin ya. Yang di atas sini tadi adalah counter opinion point. Poin yang menentang opini kita di introduction. Nah, jadi ini itu untuk mengembalikan ke positif. Prevention is therefore still a crucial component, ya. Oleh karena itu, therefore itu oleh karena itu, ya. Prevention is still a crucial component, ya. Pencegahan masih merupakan komponen penting, yes, of an all-encompassing healthcare strategy. Dari strategi perawatan, healthcare strategy, all-encompassing. All-encompassing itu kesehatan yang menyeluruh, all-encompassing, menyeluruh. Yang mau IELTS writing-nya dinilai dan dikoreksi, cek description video ini. Untuk sisa-sisa kalimat di conclusion, kita sum up important details, ya. Sum up important details, important information, ya, dari paragraf-paragraf sebelumnya. Jangan nambahin poin baru. Prevention not only saves lives, ya, pencegahan tidak hanya menyelamatkan orang, ya, atau nyawa-nyawa gitu ya, but also guarantees the sustainability, tapi juga menjamin keberlanjutan, sustainability of healthcare systems, ya, dari sistem kesehatan gitu ya, atau perawatan kesehatan, by, dengan
lowering healthcare expenditures ya, menurunkan pengeluaran untuk perawatan kesehatan, and promoting healthier communities, dan mendorong masyarakat lebih sehat. The foundation of public health programs ya, fondasi program kesehatan masyarakat should be prevention, harusnya pencegahan. Which should be, nah kok ada should be lagi Mr. David? Should be prevention, which should be, aduh. Okay, a top priority for both individuals and government, yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi individu dan pemerintah. Obviously, ini nggak sempurna ya tulisannya, karena dilakukan oleh manusia, dan it's already very good, sangat-sangat bagus. Jadi ini itu udah pasti band 8 ke atas, sudah pasti. Tunggu Miss Wina setiap hari Senin akan upload contoh IELTS writing. Kita upload kayak gini dan kita translate. Dan nggak selalu kesehatan kok, pasti beda-beda setiap kali datang. 2025 ini mulai dari Februari dan seterusnya kita semangat belajar bahasa Inggris, let's go! Kalau mau detail les, silahkan cek di Instagram, di TikTok juga ada kita, ya kontennya agak sedikit berbeda, yang IG ada soal-soal, yang TikTok ada kayak penjelasan yang lebih singkat, translation lebih singkat. Kalau di YouTube panjang-panjang seperti ini ya, oke. Kontennya beda semua, jadi ikuti, follow di 3 platform.